Nahdlatul Ulama itu lahir karena berangkat dari keinginan luhur para ulama, para kiai-kiai kita untuk menjaga riayah, menjaga kelangsungan agama, menjaga kelangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sebagaimana sejarah yang kita pahami bersama, bahwa di saat terjadi pergantian khilafah di Hijaz yang hari ini kita kenal menjadi Saudi Arabia, naiknya Raja Suud yang berkoalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang memiliki faham yang kita kenal hari ini menjadi Wahabiyah. Koalisi antara Raja Suud dan Muhammad bin Abdul Wahab tentu ini akan berdampak luas, memberikan kegelisahan kepada para kiai-kiai tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan sampai di Nusantara. Karena apa? Karena dikatakan bahwa ar-ra'iyah ala dini mulukihi. Rakyat kita bersama ini sangat-sangat tergantung bagaimana faham keagamaan para pemimpin-pemimpinnya. Raja Suud itu naik menjadi pemimpin di Saudi Arabia didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang jelas-jelas anti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebagaimana yang kita perkirakan, begitu Raja Suud naik, maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkirkan, dipenjara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh waktu itu. Kitab-kitab paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dimusnahkan, dibakar. Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu itu dilarang. Bahkan puncaknya Raja Suud waktu itu berkeinginan untuk meratakan dengan tanah bulldozer makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap ziarah kubur itu sumber kemusyrikan. Mendengar hal itu, maka kiai-kiai di tanah Jawa waktu itu berkumpul, lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Dikirimlah untuk menghadap Raja Suud, menyampaikan aspirasi dari kiai-kiai di tanah Jawa atau Nusantara. Anda memang berkuasa di Saudi, berkuasa di Hijaz, tapi ingat bahwa yang namanya Makkah, yang namanya Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu bukan hanya milik orang Arab, tapi milik seluruh umat Islam di dunia. Maka tolong hargai faham-faham di luar Wahabiyah. Hargai kita-kita yang masih senang ziarah kubur. Hargai kita-kita yang masih senang membaca sholawat. Hargai kita-kita yang beramaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usulan pertama kali ditolak, Pak. Karena apa? Iki sing usul sapa? Ora jelas. Organisasine opo? Ora jelas. Akhirnya pulang kembali ke tanah Jawa.
berembuk lagi kiai-kiai, bermujahadah kembali para ulama, istikharah memohon petunjuk dari Allah. Singkat cerita, lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi tujuan pokok yang pertama lahirnya NU adalah untuk menjaga kelangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setelah terbentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, berangkat lagi utusan ke Saudi Arabia menyampaikan usulan, menyampaikan himbauan secara resmi dari kiai-kiai di Nusantara. Waktu itu Indonesia belum proklamasi, Pak. Usulan yang kedua, alhamdulillah diterima. Jadi kalau jenengan-jenengan ke Makkah, ke Madinah, haji, umroh, masih bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu salah satu hasil perjuangan kiai-kiai NU. Hasil perjuangan Mbah Kiai Wahab Hasbullah, perjuangan Mbah Kiai Bisri Samsuri, perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, para pendiri-pendiri NU. Hari ini kita masih bisa melihat raudhah, kita masih bisa melihat ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riayatuddin, ini tugas yang utama. Ini yang hari ini diteruskan oleh seluruh kader-kader NU di semua lini, di semua tingkatan, di semua organisasi. Baik yang ada di NU, Suriah, Tanfidiyah, menjaga bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap lestari melalui pendidikan, pengajian di masjid, di musola, TPQ, madrasah diniyah. Ujungnya adalah untuk melestarikan Nahdlatul Ulama.